Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Raffi Hoirullah dengan nomor pokok mahasiswa 411221074. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil rangkuman yang telah saya buat pada 10 jurnal mengenai hidroponik, AI, IoT, dan sistem pendukung keputusan. Oke, mungkin langsung saja kita akan langsung membahas pada jurnal pertama kita kali ini. Yang di mana jurnal pertama kita kali ini tentang membahas sistem monitoring dan kontrol NFT dengan menggunakan ANFIS. Yang di mana kita bisa mengetahui lebih detail mengenai penjelasan tersebut pada dokumen rangkuman yang telah saya buat sebelumnya. Yang di mana dokumen ini juga saya sertakan pada platform Kulon juga, yang di mana waktu penugasan kemarin saya menyertakan tiga buah dokumen, yang di mana satunya adalah PDF berbentuk presentasi, lalu yang kedua adalah rangkuman keseluruhan jurnalnya, dan yang ketiga adalah tentang mind map-nya. Oke, kita langsung saja membahas tentang jurnal yang pertama, yang dimana jurnal pertama ini relevansinya adalah dengan jurnal yang berjudul Nutrient Film Technique Based Hydroponic Monitoring and Controlling System Using ANFIS. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke yang hasil penelitiannya, yang dimana hasil penelitiannya kita bisa ketahui bahwa jurnal kali ini menguji yang di mana di lapangan menunjukkan bahwa sistem monitoring dan kontrol yang berbasis ANFIS mampu menjaga parameter hidroponik dalam kondisi optimal secara stabil, yang di mana dikatakan bahwa pada jurnal kali ini sistem pendukung keputusan ini mampu mempertahankan nilai pH yang ideal dalam rentang 5,5 hingga 6,5 serta konsentrasi nutrisi yang diinginkan sekitar 800 hingga 1200 ppm dengan akurasi yang tinggi. Secara nyata, uji coba langsung juga pada tanaman selada hidroponik NFT menunjukkan hasil yang positif, di mana tanaman yang ditanam menggunakan metode yang diusulkan tumbuh sekitar 20 hingga 30% lebih cepat dibandingkan tanaman hidroponik dengan kontrol manual. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi, jurnal kali ini itu uh, mengimplementasikan sistem hidroponik pada tanaman selada, yang dimana dipadukan juga dengan metode sistem pendukung keputusan, yaitu ANFIS. Jadi, tekniknya adalah Nutrient Film Technique. Itu adalah tekniknya yang dimana dipadukan dengan sistem pendukung keputusannya, yaitu ANFIS. Yang dimana secara kesimpulan kita bisa mengetahui bahwa metode ini jika digabungkan dengan DSS, ANFIS, tumbuhnya sekitar 20 hingga 30% lebih cepat dibandingkan tanaman hidroponik dengan kontrol manual. Di samping itu juga dijelaskan bahwa pemantauan IoT memungkinkan pengguna agar dapat secara real-time mengakses data lingkungan tanaman melalui aplikasi perangkat mobile. Yang dimana kita bisa simpulkan juga bahwa jurnal penelitian kali ini juga antara lain terintegrasi dengan mobile. Jadi IoT-nya itu tidak berdiri sendiri, namun berdiri juga berdampingan dengan mobile gitu, terintegrasi. Oke, mungkin kesimpulan poin-poinnya bisa kita ketahui pada slide presentasi di sini, yang dimana NFT dan Anonvis di sini sistem monitoring dan kontrol hidroponik NFT. Di sini juga menjelaskan tentang penggunaan Anvis untuk optimasi pH dan nutrisi, dan juga yang ketiga tentang IoT untuk mempermudah kendali dari jarak jauh, yang seperti dikatakan sebelumnya bahwa IoT di sini pada jurnal kali ini terintegrasi dengan platform mobile. Oke, mungkin kita lanjut ke jurnal selanjutnya, yaitu tentang otomatisasi IoT untuk sistem hidroponik. Yang dimana kita bisa langsung mengetahuinya di sini. Jadi slide yang sebelumnya itu relevannya dengan yang ini, jurnal yang kedua tentang Automated IoT Based Monitoring and Control System for Hydroponic System. Yang dimana secara judul kita dapat mengetahui bahwa agak agak mirip dengan yang jurnal yang pertama tentang masih tentang IoT, dan di sini juga masih tentang terintegrasi dengan mobilenya. Oke, mungkin kita langsung ke hasil penelitiannya, yang dimana di sini juga dikatakan bahwa efisiensi pH dalam nutrisi tanaman yang dimana mencapai 6,2, yang dimana kita ketahui bahwa di jurnal yang pertama kita dapat mengetahui bahwa rentang ideal pH-nya adalah 5,5 hingga 6,5.
Di sini ternyata pH yang dihasilkan adalah 6,2 yang dimana jurnal penelitian kali ini juga masih dalam rentang ideal. Dijelaskan juga bahwa pertumbuhan ini lebih lebih sesuai untuk pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan sistem hydroponics yang dimana rata-rata pH-nya mencapai 6,7 dan auto IoT yang mencapai 6,8. Karena berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa rentang pH yang ideal untuk hidroponik adalah 5,5 hingga 6,5. Dan metode ini yang digunakan pada jurnal ini mampu mencapai 6,2 yang dimana kita bisa klasifikasikan tersebut sebagai rentang yang ideal. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa tingkat kesalahan sensor yang lebih rendah yang digunakan pada IoT di jurnal kali ini. Yang dimana tingkat kesalahan sensor yang lebih kecil juga diketahui bahwa sampai 0,6% dan kesalahan isinya 0,7 yang dimana ini lebih baik dibandingkan metode yang ada sebelumnya yang dimana metode sebelumnya itu rata-rata bisa menggunakan Eponix dan Auto IoT. Yang ketiga ada pengurangan konsumsi energi. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem IoT ini tentunya bakal mengurangi konsumsi energi yang jika dibandingkan dengan penggunaan atau cara yang tradisional, yang dimana dikatakan bahwa pada jurnal kali ini mampu menghemat energi hingga 50% dibandingkan sistem sebelumnya. Dalam periode operasional 3.600 detik, yang membuktikan bahwa efisiensi dalam penggunaan daya memperpanjang umur baterai perangkat IoT juga. Lalu yang keempat adalah peningkatan keandalan sistem. Karena di jurnal kali ini juga sama-sama menggunakan decision super system atau sistem pendukung keputusan, namun berbeda metodenya atau metodenya, yang mana jurnal kali ini menggunakan metode fuzzy logic, dan jurnal pertama itu menggunakan ANTIS, yang dimana sistem ini mampu meningkatkan keandalan dalam pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan hidroponik, serta juga meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait penyiraman dan pemberian nutrisi. Dan yang terakhir, dikatakan juga bahwa secara keseluruhan penelitian ini menawarkan solusi inovatif dengan sistem hidroponik berbasis IoT, dengan peningkatan efisiensi dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang dapat berkontribusi pada pengembangan pertanian berkelanjutan di masa depan. Oke, kita lanjut ke sebelumnya kita bahas poin-poin yang ada di slide presentation kali ini, yang dimana kesimpulan dari jurnal kedua ini membahas tentang efisiensi air, yang kedua itu tentang yang nutrisi optimal yang dihasilkan dari IoT, yang ketiga tentang kontrol jarak jauh, lagi-lagi terintegrasi dengan platform mobile, yang dimana kita bisa kontrol secara jarak jauh, mungkin bisa sampai di rumah kita juga. Oke, mungkin selanjutnya kita ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga adalah tentang membahas hidroponik cerdas dengan AI dan aplikasi mobile. Slide yang tersebut berkaitan atau relevansinya dengan jurnal Design and Implementation of Smart Hydroponics Farming using IoT based AI control with mobile application system. Yang dimana lagi-lagi topik yang ketiga atau jurnal yang ketiga kali ini berkaitan juga dengan jurnal yang pertama dan kedua, yang dimana di sini relevansi atau keterhubungannya adalah tentang IoT lagi-lagi, lalu juga tentang AI, hydroponic, dan mobile system application. Lalu kita langsung saja ke hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya ada 4 poin yang bisa saya sampaikan, yang dimana di sini ada membahas tentang model machine learning ya, yaitu DLCNN, yang ternyata dalam jurnal kali ini mampu mencapai akurasi 99,82%, jauh tinggi dibandingkan metode sebelumnya atau model-model sebelumnya seperti EFIS dan SVM. Lalu yang kedua adalah keandalan dalam klasifikasi penyakit tanaman. Model kali ini juga yang dipakai pada jurnal kali ini memiliki akurasi hingga 99,29% dalam mengidentifikasi penyakit tanaman seperti early blight pada tomat, black rot pada anggur, dan powdery mildew pada labu. Lalu di poin yang ketiga, di sini lagi-lagi membahas tentang pengurangan konsumsi energi, sama halnya dengan jurnal kedua. Yang kedua juga mengatakan bahwa penelitiannya mampu menghemat konsumsi energi hingga 50%.
Dan ini juga sama halnya serupa dengan jurnal yang kedua. Di sini jurnal yang ketiga juga mengatakan bahwa konsumsi energinya mampu menghemat hingga 50% dibandingkan metode tradisional, yang dimana memungkinkan penggunaan daya yang lebih efisien dalam perangkat IoT. Lalu yang keempat, poin terakhir adalah tentang efisiensi operasional dalam mode otomatis. Dengan mode otomatis yang dikendalikan oleh AI, sistem juga dapat menyesuaikan tentang pemberian air dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman, mengurangi intervensi manual secara signifikan juga. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa jurnal ketiga kali ini membahas tentang AI, IoT, dan mobile, yang dimana AI-nya itu berguna untuk otomatisasi parameter hidroponik, IoT-nya tentang berhubungan dengan pemantauan kondisi lingkungan, dan yang mobile aplikasinya tentang manfaatnya seperti akses mudah bagi petani. Lalu selanjutnya adalah tentang pemilihan kosolvent organik terbaik dengan Topsis. Topsis ini adalah salah satu metode pendukung keputusan juga, sama seperti yang ANFIS dan Fusilogic. Di sini relevansinya dengan jurnal penelitian yang berjudul tentang Using the Topsis method to select the best low toxicity organic consolvent for rice-based toxicity test. Mengapa saya mengambil jurnal ini? Karena kebetulan pada saat ini saya sedang merancang jurnal yang berhubungan dengan IoT, AI, dan hidroponik dengan dipadukan dengan Decision Super System, ANFIS, dan juga Topsis. Yang dimana penelitian-penelitian sebelumnya yang kita bahas, kita telah membahas tentang ANFIS, namun di sini saya masih belum menemukan tentang pembahasan tentang mengenai Topsis. Yang dimana jurnal yang saya sedang bangun itu adalah penggunaan AI dan IoT pada hidroponik dengan metode Topsis dan ANFIS dipadukan. Jadi saya membuat sebuah jurnal dengan memadukan dua metode sistem pendukung keputusan. Yang dimana di sini kebetulan saya ingin mengambil jurnal yang berkaitan tentang Topsis agar saya dapat mengetahui tentang lebih lanjut tentang metode pendukung keputusan si Topsis tersebut. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui pada bab 4 atau jurnal yang keempat ini, hasil penelitiannya adalah tentang Pyridine pada konsentrasi 1,24 mmol memiliki relative closeness tertinggi. Sebenarnya jurnal kali ini agak kurang jauh relevansinya dengan IoT atau jurnal-jurnal yang kita bahas sebelumnya, karena di sini fokusnya adalah tentang penggunaan metode Topsisnya, bukan tentang hidroponiknya atau bukan tentang IoT-nya. Jadi hasil penelitian yang dihasilkan pun agak berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah kita bahas sebelumnya. Karena itu mungkin di sini ada beberapa poin yang berbeda nih dibandingkan jurnal-jurnal sebelumnya seperti DMSO dan DMF, Twin 80 dan validasi model Topsis. Jadi bisa kita hiraukan saja. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jurnal kali ini fokus pada penggunaan Topsisnya untuk menentukan toxicity pada tanaman yang digunakan pada jurnal penelitian kali ini. Oleh karena itu bisa mungkin kita lanjut ke slide yang keempat atau selanjutnya. Kita lanjut saja ke jurnal selanjutnya. Oke, mungkin ini sebentar. Nah, di sini jurnal selanjutnya tentang komparasi DSS-nya tentang Fuzi Mamdani dan ANFIS untuk kontrol hidroponik. Oke, mungkin kita lanjut ke yang jurnal kelima. Di sini kebetulan jurnalnya itu tentang berasal dari Indonesia yang dimana berjudul komparasi simulasi kontrol suhu dan level air pada tanaman hidroponik menggunakan sistem Fuji Mamdani dan Adaptive Neurofuji Inference System atau ANFIS. Di mana seperti yang tertera pada judul presentasinya, di sini lebih fokus kepada membandingkan antara dua metode sistem pendukung keputusan antara Fuji Mamdani dan Neurofuji Inference System atau ANFIS. Yang dimana disimpulkan bahwa perbedaan output kendali antara Fuji Mamdani dan ANFIS menunjukkan bahwa selisih kesalahannya untuk pengaturan atap berbeda pada kisaran 0,001 hingga 0,02%. Sedangkan untuk kontrol pompa air berkisar antara 0,006 hingga 0,01%. Yang dimana poin selanjutnya juga membahas tentang rata-rata error pada metode ANFIS jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode Fuji Mamdani dengan nilai error rata-rata 0,00794996%
untuk kontrol atap dan 0,01296 untuk kontrol pompa airnya. Lalu poin ketiga tentang menjelaskan tentang efisiensi kendali lebih tinggi dengan ANFIS yang menunjukkan respon lebih adaptif terhadap perubahan suhu dan level air dibandingkan dengan metode Fuzzy Mamdani. Dan yang keempat terakhir menyebutkan bahwa simulasi menggunakan MATLAB dan Simulink yang dimana ini merupakan salah satu library dari bahasa pemrograman Python yang digunakan pada jurnal penelitian kali ini yang dikatakan bahwa memperlihatkan bahwa ANFIS mampu menyesuaikan aturan kendali dengan lebih baik dibandingkan dengan metode Fuzzy Mamdani. Jadi kita secara keseluruhan bisa mengetahui bahwa metode ANFIS ini jauh lebih baik atau lebih baik dibandingkan dengan metode Fuzzy Mamdani. Oleh karena itu, tentunya sangat menarik jika kita membahas atau bahkan menggabungkan antara metode ANFIS dengan metode DSS yang lainnya karena sebenarnya bisa saja gitu, tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu metode support system yang digunakan pada sistem hidroponik. Oke, mungkin kita bahas poinnya. Poin selanjutnya itu tentang prototipe sistem kontrol greenhouse yang cerdas. Slide kali ini relevansinya dengan jurnal yang ke-6, yaitu tentang berjudul The Prototype of Greenhouse Smart Control and Monitoring System in Hydroponic Plants. Yang dimana kita langsung saja ke hasil penelitiannya. Yang dimana penelitian kali ini itu bereksperimen yang dilakukan bahwa prototipe greenhouse ini dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan kontrol lingkungan hidroponik. Beberapa hasil utamanya seperti sistem kontrol kelembaban yang bekerja secara baik, dengan pompa air otomatis aktif ketika suhu mencapai 35 derajat Celcius, dan kembali nonaktif saat suhu turun di bawah ambang batas tersebut. Lalu selanjutnya tentang membahas tentang akurasi sensor pH, PDS, dan suhu menunjukkan hasil yang dapat diandalkan dengan rata-rata selisih kesalahan sebesar 1,49% untuk sensor PDS dan 0,50% untuk sensor suhu dan 0,34% untuk sensor pH. Lalu selanjutnya dijelaskan juga tentang peningkatan efisiensi pemantauan. Dikatakan bahwa dengan sistem berbasis IoT ini memungkinkan pertanian memantau kondisi greenhouse secara real time tanpa harus hadir secara fisik di lokasi. Dan ini lagi-lagi berkaitan dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang kita bahas tentang integrasi antara IoT dan platform mobile. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah validasi sensor dan sistem menunjukkan performa yang baik. Dikatakan bahwa dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan kelembaban di dalam greenhouse sehingga meningkatkan stabilitas pertumbuhan tanaman. Jadi, kesimpulannya atau poin-poin utamanya adalah jurnal kali ini membahas tentang kontrol kelembaban, kualitas air, dan akses mobile atau terintegrasi dengan platform mobile. Lalu selanjutnya tentang robot pertanian otonom berbasis machine learning, yang dimana di sini bisa mendeteksi hama dan analisis warna. Oke, mungkin yang selanjutnya tentang ini. Dan ini relevansinya dengan jurnal yang berjudul A Novel Machine Learning Based Autonomous Farming Robot for Small Scale Silly Plantation tentang penggunaan robot di farming atau tanaman cabai. Di sini menjelaskan ada 5 poin tentang akurasi deteksi hama dan penyakit tanaman, kecepatan pemrosesan model, efisiensi sistem navigasi, kemampuan robot dalam mendeteksi defisiensi nutrisi tanaman, validasi penggunaan edge computing. Jadi kita bisa lihat beberapa poin-poin pentingnya pada rangkuman yang telah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu juga. Karena jika saya jelaskan semuanya pasti akan memakan banyak waktu. Dan selanjutnya kita membahas tentang dampak pestisida terhadap serangga penyerbuk. Ini relevansinya tentang jurnal yang berjudul Indirect Effect of Pesticides Utilization Toward Diversity of Pollinator Insects in Chili Plantation. Di sini juga membahas tentang pertanian cabai kembali, yang dimana lebih tepatnya tentang dampak pestisida itu sendiri. Di sini ada hasil penelitiannya, di sini ada 4 poin juga tentang penurunan keanekaragaman serangga penyerbuk setelah aplikasi pestisida. 3 spesies penyerbuk dominan yang paling banyak ditemukan adalah Apis,
mellifera, Apis cerana, dan Euryumate HKB. Pola aktivitas serangga penyerbu menunjukkan puncak kunjungan terjadi antara pukul 8 hingga 11. Lalu penggunaan insektisida abamectin menyebabkan tingkat kematian lebih dari 90% pada lebah pekerja. Lalu selanjutnya tentang uh, di sini ada poin-poin pentingnya. Di sini ada penurunan keanekaragaman seperti hasil penelitian yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu tentang perubahan pola aktivitas serangga penyerbuk itu juga. Dan yang ketiga tentang pengurangan jumlah serangga penyerbuknya. Yang selanjutnya adalah tentang deteksi daun lettuce abnormal dengan image processing. Di sini relevansinya dengan jurnal ini. Yang berjudul Detection of Abnormal Hydroponic Lettuce Leaves Based on Image Processing and Machine Learning. Mungkin kita lanjut ke hasil penelitiannya. Di sini ada 5 poin penelitiannya, kita bisa ketahui di sini. Mungkin selengkapnya ada di dokumen rangkuman yang telah saya buat. Mungkin kita bisa lihat semuanya pada dokumen yang telah saya buat sebelumnya. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke jurnal yang terakhir. Karena di sini tidak cukup, jadi jurnal tersebut tidak saya bahas di presentation kali ini. Jadi kita bisa mengetahuinya atau membahasnya langsung di dokumennya. Itu jurnal terakhir adalah tentang Simultaneous Hydroponic Nutrient Control Automation System Based on Internet of Things. Di mana kita bisa mengetahui hasil penelitiannya seperti ini. Ada 4 poin pentingnya atau hasil penelitiannya tentang akurasi klasifikasi kondisi nutrien dengan KNN, aktuator dapat diaktifkan secara simultan, waktu responnya, dan stabilitas parameter besi lebih terjaga. Dan secara garis besar, nanti 10 jurnal yang saya bahas itu akan membuat manual seperti ini. Di sini ada beberapa poin-poin penting seperti monitoring dan control methods-nya, tentang research findings-nya, main components yang digunakannya seperti apa, benefits-nya tentunya tentang IoT implementation, dan tentang challenge solution-nya. Jadi overall, jurnal-jurnal yang saya bahas di sini tentang IoT yang pada titel kali ini. Sebentar. Nah, 10 jurnal yang saya bahas itu overall tentang hidroponik, AI, IoT, dan pendukung keputusan atau sistem pendukung keputusan. Maka pada bagian, karena sangat kebetulan sekali bahwa saat ini saya sedang merancang jurnal internasional tentang hidroponik, AI, dan IoT dengan dipadukan dengan sistem pendukung keputusan ANFIS dan TOPSIS seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Jadi rata-rata 10 jurnal kali ini itu membahas tentang 4 topik tersebut tuh, tentang hidroponik, AI, IoT, dan pendukung keputusan. Khususnya sistem pendukung keputusan itu tentang ANFIS dan TOPSIS. Jadi di mana tadi ada beberapa jurnal yang membahas tentang ANFIS dan satu jurnal yang membahas tentang TOPSIS. Jadi nantinya saya harap saya bisa memadukan kedua metode tersebut yang dimana bisa diimplementasikan dalam sistem hidroponiknya, apalagi di penemuan yang terbaru ini. Saya harap sih saya dapat melakukan optimasi terkait penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Jadi itu alasan terbesar saya mengambil 10 jurnal yang berkaitan tentang hidroponik, AI, IoT, dan sistem pendukung keputusan. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan rangkuman dari saya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.